Mas Andi PC, kita bertemu lagi hari ini ya. Tapi ke pertemuan kali ini kita mau ngomongin tentang Persibaya, tapi nggak secara besar lah. Karena kan Persibaya akan berumur 93 tahun. Dan kita tahu bahwa Persibaya telah banyak mengalami hal-hal apa ya yang mungkin bisa dianggap sebagai momen. Tentunya bukan Persibaya sendiri, tentunya juga supporternya sendiri, bonek gitu. Tapi kalau ngomongin masalah harapan ya, kalau ngomongin hari kelahiran kan pasti tujuannya untuk masa depan. Apa harapan pribadi Mas Andi Baci terhadap Persibaya dan bonek khususnya gitu? Ya selayaknya manusia lah. Jadi kan yang namanya hari kelahiran itu pasti akan harus selalu disyukuri namanya hari kelahiran. Mau dalam kondisi apapun yang namanya hari kelahiran pasti selalu disyukuri. Termasuk juga soal Persebaya yang memang berumur 93 tahun 18 Juni ini. Kalau ditanya harapan, tentu harapannya banyak. Tidak hanya saya, tapi semua bonek pasti punya harapan yang cukup besar gitu. Harapannya cukup besar terhadap klub yang dicintai, yang disayangi. Karena memang ya ada banyak cerita-cerita lah soal Persebaya. Tempo lalu juga arek-arek juga pernah berjuang cukup lama konsisten dalam mengembalikan Persebaya. Jadi harapan 93 tahun, kalau saya sih yang pertama tentunya berharap ya Persebaya meraih prestasi setelah haknya dibolehkan di Kongres PSSI kemarin. Yang pertama sudah ada kemarin kan, juara Liga 2 waktu itu. Tapi sekarang harapannya tentu lebih tinggi lagi, bisa menjadi juara di kompetisi sepak bola tertinggi di nasional. Semoga tahun ini bisa menjadi juara itu. Meskipun keadaan memang beda ya. Ya, ini ya keadaan yang memang harus kita hadapi secara bersama. Tapi harapan tertinggi kira-kira itu. Tapi memang tidak mudah untuk menjadi juara dalam kompetisi sepak bola nasional. Itu tentu harapan yang pertama gitu. Harapan itu bukan tanpa dasar, yang ya teman-teman berapa tahun ya, 3 tahun 4 tahunan berjuang mengembalikan Persebaya. Kemarin runner up kan, harusnya sih tahun ini harusnya bisa juara gitu. Harusnya kepinginannya seperti itu. Mesti pengennya arek kabeh pengen koyo ngono. Seperti itu tentu harapan yang pertama. Terus yang kedua kan 93 tahun tentu waktu yang tidak singkat itu, waktu yang cukup lama. Embrionya 18 Juni 1927. Walaupun sebenarnya juga ada sih ya yang bukan mempertanyakan soal tanggal resminya Persebaya lahir itu 18 Juni 1927. Ada pendapat-pendapat lain lah dari artikel-artikel pemerhati sejarah Persebaya dan sebagainya. Nah, harapannya yang kedua tentu terutama manajemen Persebaya ya membuat riset penelitian soal hari lahir Persebaya, dinamika Persebaya mulai awal sampai sekarang, menjadi satu riset yang khusus, tidak terlalu terburu-buru, yang penting menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini kan bukan sesuatu yang lama sekali gitu. Artinya bukan sesuatu yang kita tidak sedang membicarakan soal misalkan komplek Mojopahit, Singosari dan sebagainya atau zaman-zaman prasejarah. Kita masih di era yang memang masih cukup kita jangkau untuk meneliti tentang Persebaya dan semua yang terkandung di dalamnya. Mulai hari lahirnya, terus kira-kira dasar yang melandasi Persebaya waktu itu didirikan seperti apa, pengurus-pengurusnya seperti apa, atau orang-orang yang paling penting waktu itu berada di dalam Persebaya itu siapa, itu diteliti, dicari riset, terus proses perjalanannya seperti apa. Dan bukan sesuatu yang sulit, karena di era 1927 harusnya bisa didapat akses itu. Ya, itu bisa menjadi satu kebutuhan pokok ke depan soal generasi para supporter Persebaya,
generasi bonek ke depan untuk memahami bahwa yang dicinta itu punya sejarah dalam perspektif yang memang itu ilmiah, didasarkan dari kajian, riset, penelitian dan sebagainya itu. Jadi tidak hanya berdasarkan katanya atau Wikipedia dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang sulit kalau memang punya keinginan yang kuat untuk mempertegas soal sejarah Persebaya. Itu harapannya ini bisalah di tahun ini dibuat konsep itu, dibuat program kerja untuk manajemen Persebaya, membuat penelitian soal hari lahir Persebaya di 93 tahun. Itu harapan yang kedua. Terus harapan yang ketiga, siapapun tidak bisa menyangkal bahwa Persebaya ini tidak muncul dengan tiba-tiba. Persebaya tidak muncul tiba-tiba menjadi sebuah perusahaan, perseroan terbatas dan sebagainya. Ada sejarah yang cukup panjang yang melibatkan banyak hal, banyak nilai-nilai dan sebagainya. Tapi saya juga tidak sedang membangun romantika gitu, membangun romantisme tentang klub sepak bola itu bersejarah dan sebagainya itu. Tidak mau terjebak pada persoalan itu. Karena kalau terjebak kepada persoalan romantisme saja ya upaya untuk membangun klub sepak bola yang lebih maju, sehat secara keuangan dan sebagainya itu khawatirnya terbengkalai. Jadi memang harus terjadi keseimbangan antara situasi kekinian dalam pembangunan sepak bola berbasis kalau kata orang itu profesional, industri dan sebagainya dengan istilah apapun itu. Tapi juga harus diimbangi soal sejarah, karena sejarah itu kan bagian dari terpenting ya buat kita saja gitu. Kita juga harus tahu bahwa kita dilahirkan oleh siapa, kapan waktunya, peristiwa-peristiwa apa yang pernah kita alami di tempo yang lalu. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu ya menjadi satu panduan langgam gerak Persebaya ke depan. Dan itu sebenarnya harus clear soal itu. Jadi Persebaya memang klub seperti itu. Salah satu klub yang mendirikan PSSI di antara beberapa klub yang lain. Itu kan fakta yang tidak bisa dibantah soal itu. Nah, itu memang tentu mempunyai peristiwa-peristiwa yang tentu berbeda dengan klub yang lain. Persebaya adalah salah satu klub tertua di Jawa Timur. Basisnya juga tidak hanya di Surabaya, mayoritas di Jawa Timur. Tidak hanya di Jawa Timur, berkembang di beberapa provinsi yang lain. Hampir semua di Indonesia pasti punya satu atau kelompok yang memang itu supporter Persebaya dan bonek. Fakta itu tidak bisa dibantah soal itu. Artinya Persebaya walaupun embel-embelnya itu adalah klub Surabaya, tapi menjadi bagian dari orang-orang yang memang mentakdirkan diri menjadi satu bagian dari Persebaya. Tuh, nah, itu membangunnya kan tidak satu hari dua hari. Itu proses yang cukup panjang. Dia bisa berdasarkan cerita-cerita orang tua dari dulu. Orang tuanya dulu juga supporter Persebaya. Kalau misalkan dikembalikan ke saya pribadi, saya juga tidak lahir di Surabaya, lahir di kota yang lain gitu. Tapi bagaimana bisa menjadi supporter Persebaya? Artinya bahwa Persebaya memang terlalu kecil menganggap Persebaya itu adalah klub Surabaya yang dimiliki orang Surabaya. Tidak, Persebaya melebihi dari itu. Bahkan ada beberapa teman-teman yang di dunia juga ada yang menjadi supporter Persebaya. Ada beberapa teman yang terakhir kemarin yang dari Jerman dan sebagainya itu juga bagian dari supporter yang mencintai Persebaya. Nah, Persebaya sebagai klub sepak bola tidak hanya bisa dimaknai sebagai klub olahraga, tentu tidak bisa, karena ada pencinta-pencinta yang memang supporter-supporter yang memang itu bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat. Itu walaupun tidak serta-merta bagian dari Persebaya, tapi bahwa mereka adalah orang-orang sosial, iya. Gitu. Nah, Persebaya fase itu dilalui oleh Persebaya. Fase itu dilalui oleh Persebaya. Misalkan soal yang tadi saya sampaikan, ada orang yang dilibatkan, misalkan soal pedagang-pedagang kaki lima gitu, yang juga menjadi bagian dari Persebaya secara umum gitu. Itu juga punya andil misalkan Persebaya soal itu. Persebaya juga punya
kelompok-kelompok yang memang atau keunikan-keunikan tersendiri. Misalkan supporter Persebaya tidak hanya secara umum, tapi ada beberapa. Misalkan supporter Persebaya yang berbasisnya adalah pelajar, berbasis mahasiswa, berbasis pekerja, berbasis hobi, kegemaran dan sebagainya itu kan memang harus diperhatikan supaya ke depan seperti apa soal itu. Artinya bahwa memang Persebaya tidak hanya ditopang oleh supporter yang hadir di stadion. Itu yang harus dipahami. Tidak semuanya bisa ke stadion. Dan karena memang jangkauannya supportnya terlalu meluas, pelibatan Persebaya memang selalu ada di dalam kehidupan sosial itu seperti itu. Nah, artinya Persebaya tidak bisa hanya dimaknai sebagai klub sepak bola, jadi Persebaya juga harus bergerak di bidang sosial dan sebagainya. Itu fakta yang memang tidak bisa dibantah. Lah Persebaya sebagai alat itu memudahkan untuk melakukan kampanye-kampanye sosial dan sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh kawan-kawan bonek yang lainnya. Kawan-kawan bonek melampaui dari eksistensi dia sebagai supporter sepak bola yang mencintai Persebaya, tapi dia sudah banyak membicarakan misalkan soal kemanusiaan dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan sosial yang cukup banyak dilakukan oleh teman-teman bonek semuanya, arek-arek bonek dengan keunikannya masing-masing. Artinya lebih dari sekedar supporter klub sepak bola kan itu. Iya, lebih dari klub sepak bola. Walaupun sebenarnya secara legal juga tidak mengatur soal itu, tidak ada kewajiban bagi supporter Persebaya atau bonek untuk bergerak di bidang sosial yang lainnya. Misalkan teman-teman yang lain ada kegiatan-kegiatan sosial, ada fenomena-fenomena alam, sumbangan dan sebagainya itu. Ada kegiatan-kegiatan sosial di panti asuhan, kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah itu kan memang tidak bisa dipisahkan bahwa bonek sebagai supporter Persebaya dengan bonek sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat, bagian dari manusia sosial, itu tidak bisa dipisahkan. Nah ini terjadi pembauran dan Persebaya harus bisa melihat itu sebagai bagian yang keunggulan komparatif gitu. Artinya menjadi keunggulan yang memang itu harusnya membagikan Persebaya sebagai klub sepak bola seperti itu. Dari harapannya tentu yang ketiga bahwa Persebaya itu juga membangun interaksi yang cukup baik, dengan supporternya, interaksi baik dengan masyarakat sekitar Surabaya dan sebagainya itu harus dibangun kalau berpikirnya jangka panjang ke depan. Walaupun sebenarnya sekarang mungkin juga sudah dilakukan, itu sudah cukup dilakukan oleh manajemen Persebaya sekarang, tapi bahwa itu tidak boleh hanya sekedar membangun citra tidak apa-apa lah bangun citra, tapi yang itu akan terus bertahap karena memang kebutuhan Persebaya masih panjang dalam waktunya. Artinya tidak berhenti di situ lah ya. Ya, tidak boleh berhenti di situ. Makanya harus selalu baik. Persebaya sebagai klub sepak bola harus selalu baik dengan membangun komunikasi baik dengan masyarakat dan sekitarnya, membangun itu. Itu yang ketiga. Nah, sing kepapat itu ya gampang-gampang susah kan persoalan soal bonek itu sendiri. Ya tentu ada beberapa bonek yang memang kadang membuat kerusuhan dan sebagainya, vandalisme dan sebagainya, mengganggu orang-orang. Fakta itu memang tidak bisa dibantah soal itu. Dan saya memang secara pribadi juga tidak akan pernah, dari dulu saya tidak akan pernah ngomong bahwa itu oknum, tidak pernah. Di media-media sosial juga tidak pernah menyampaikan bahwa itu oknum, tidak. Ya itu memang bonek faktanya, kalau bonek seperti apa. Kalau membuat misalkan kerusuhan dan sebagainya itu. Tapi kan ini kan trennya kan semakin menurun. Walaupun masih ada, kita mengakui itu masih ada. Nah, makanya dulu ketika teman-teman berjuang di area bonek 1927, masih pendapat pribadi saya itu sebenarnya titik memulai arek-arek bonek untuk menjadi berubah lebih baik. Itu momentum yang sebenarnya menurut saya pengaruhnya cukup luar biasa. Membangun bonek yang sekarang ini, berjuang 3 tahun 4 tahun waktu itu praktis tanpa vandalisme, tanpa kerusuhan yang berat lah. Ketika kawan-kawan bonek ya dulu arek-arek
Budalang di Bandung, Jakarta, aksi-aksi di beberapa tempat di Surabaya sendiri dan sebagainya praktis tanpa insiden berat, tanpa kerusuhan-kerusuhan sama sekali. Jadi kan sebenarnya membangun ada sisi hikmah gitu, sisi positifnya ketika dulu itu benar-benar kita kehilangan Persebaya tidak diperbolehkan main 3 tahunan, tidak diperbolehkan main, momentum bonek untuk merubah diri tanpa siapapun memerintah itu, tanpa siapapun memerintah untuk ayo rek sing apik aja ganggu masyarakat, aja ganggu wong liyane, tanpa ada perintah seperti itu. Tapi bahwa arek-arek bonek meyakini ini adalah perjuangan yang tulus, perjuangan yang suci, mengembalikan Persebaya itu ya harus dengan cara-cara yang lebih elegan. Ya memang ada peristiwa-peristiwa tapi tidak seberat itu. Mereka memahami bahwa untuk mengembalikan Persebaya dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Dan itu ya 3 tahunan cukup efektif membangun kesadaran kolektif, kesadaran banyak orang. Padahal di bonek tidak ada struktur organisasi, tidak ada struktur legal yang punya kekuasaan untuk memerintah, itu tidak ada. Bonek tidak pernah punya itu, tapi bisa membangun kesadaran kolektif seperti itu. Dan dampaknya ya sampai sekarang masih terasa gitu, kebaikan-kebaikan perjuangan itu. Nah, harapannya ke depan ya memang di 93 tahun Persebaya ya yo arek-arek ya wis dikurangi lah ngono, maksudnya ganggu-ganggu sing liyane ngono. Ya harapan selanjutnya, harapannya kelima, jadi tentunya kan ya siapapun, bukan hanya saya tapi semua bonek, semua yang mencintai Persebaya tentu berharap bahwa ya Persebaya mewakili identitas penggemarnya, mewakili identitas supporternya, dan mewakili ya mau nggak mau identitas Surabaya sebagai sentral dari Persebaya itu sendiri. Tentu berharap Persebaya dalam komposisi pemain gitu, membangun kerangka tim dalam ikut kompetisi ya mayoritas diisi oleh pemain-pemain yang memang hasil didikan dari klub-klub internal Persebaya. Itu sebenarnya juga pernah dilakukan oleh Persebaya yang dulu. Cukup banyak melahirkan pemain-pemain nasional di Persebaya. Tapi harapannya ke depan komposisi pemain-pemain Persebaya semakin melimpah ruah. Artinya secara persentase ya bisa 75% sebaiknya pemain Persebaya diisi oleh pemain-pemain yang berasal dari akademi Persebaya, berasal dari klub-klub internal Persebaya, yang sebenarnya Persebaya punya kapasitas untuk melakukan itu. Padahal kan di junior kemarin juga juara kan, nasional. Yang sekarang juga ada hasil dari Persebaya sebelumnya, Rizky Ridho dan semuanya itu kan juga hasil dari klub internal. Nah, potensi kemampuan itu ada dan berharap itu ditingkatkan gitu. Jadi di momentum 93 tahun ini, dan saya kira juga manajemen Persebaya berpikir ke arah situ, berpikir ke arah pembangunan Persebaya sebagai tim, sebagai klub bermain dengan mayoritas main-main yang memang dididik oleh Persebaya. Itu harapannya itu. Dan itu bisa terrealisasi ke depan itu. Cuma tinggal ditambal sulam saja kebutuhan-kebutuhan tim. Tapi bahwa itu menjadi filosofi dari klub sepak bola yang berbasis eksistensi, berbasis kekuatan yang dihasilkan dari diri sendiri, itu sebenarnya bisa menjadi filosofi yang kuat untuk membangun arah Persebaya ke depan. Membangun pemain-pemain, menciptakan pemain-pemain yang memang muda dan mengisi untuk seniornya. Itu kebanggaan itu kan akan berlipat-lipat ketika Persebaya itu memenangkan pertandingan sepak bola, apalagi sampai menjadi juara ketika mayoritas diisi oleh hasil binaan. Itu tentu kebahagiaannya akan lebih melimpah. Ada rasa tersendiri lah ya. Iya, akan ada rasa tersendiri. Dan itu sebenarnya juga pernah dialami. Tadi saya sampaikan. Terus masa lampau juga pernah mengalami fase itu. Dan harapannya roh itu
semangat itu timbul kembali, walaupun sekarang sudah dilakukan tapi mungkin butuh waktu, tapi itu bisa menjadi pondasi dasar, menjadi filosofi pokok, menjadikan Persebaya tidak hanya berprestasi tapi Persebaya punya keunggulan tersendiri, punya kekuatan tersendiri, salah satunya mayoritas pemain dihuni oleh hasil pembinaan klub-klub internal dan berprestasi pula. Itu tentu akan lebih membahagiakan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi itu kira-kira apa harapan-harapan. Jadi kalau ditanya soal harapan, ya tentu masih banyak harapan-harapan saya. Teman-teman juga di Bonek pasti punya harapan yang luar biasa gitu. Harapannya 93 tahun Persebaya ini, ya Persebaya semakin jaya, semakin sempurna. Walaupun secara legal dimiliki oleh perseroan terbatas, oleh perusahaan, tapi secara hakikat menjadi milik banyak orang yang mencintai Persebaya, karena sejatinya Persebaya bisa besar karena dimiliki oleh banyak orang walaupun tidak secara hukum. Jadi itu kira-kira yang ya unek-unek mungkin juga mewakili teman-teman yang harapannya cukup besar pada Persebaya dalam situasi yang ya seperti ini, situasi yang sulit untuk siapapun dalam kondisi wabah COVID ini. Harapannya kalaupun nanti kompetisi digelar bisa diwujudkan soal itu. Tapi bahwa harapannya yang tadi saya sampaikan tentu tidak mudah. Keinginan yang tadi saya sampaikan tidak mudah. Itu minimal bisa, yang nanti kalau manajemen mendengarkan ini semoga bisa ya minimal didengarkan. Dan saya juga yakin manajemen juga punya pemikiran yang sama. Tinggal mewujudkannya seperti apa. Tentu mewujudkannya tidak mungkin sendiri. Ini butuh banyak keinginan bersama untuk mewujudkan secara konkret dan sebagainya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Persebaya Surabaya, sebuah klub sepak bola yang saya cintai mulai kecil. Walaupun saya tidak asli Surabaya, tidak dilahirkan dari Surabaya, tapi sekarang sudah jadi warga Surabaya. Harapannya Persebaya jaya dan sempurna ke depan. Kira-kira itu harapan saya. Terima kasih Mas Andi Peci. Mungkin Mas Andi Peci punya tagar sendiri mungkin. Karena iya. Oke. Jawaban ya. Iya, silakan. Persebaya Gendewo Tresno. Jadi Gendewo Tresno itu kalau di Jawa itu Gendewo itu panah gitu. Nah, Tresno itu kan asmara, cinta. Jadi Persebaya itu panah asmara, kira-kira itu. Oke. Untuk tagar 93 tahun Persebaya Surabaya. Oke, terima kasih waktunya Mas Andi Peci.